Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad At-Talaqani lahir di Khorasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih remaja, Fudail adalah seorang penyamun. Namun setelah bertobat, Fudail pergi ke Kufah, kemudian ke Mekah, di mana ia menetap beberapa tahun lamanya hingga wafatnya pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi. Nama Fudail cukup terkenal sebagai seorang ahli hadis, dan keberaniannya dalam mengkhotbahi Khalifah Harun Ar-Rasyid sering diperbincangkan orang. Sewaktu masih remaja, Fudail mendirikan kemah di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara Mef dan Bawar. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah tasbih. Fudail mempunyai banyak teman yang semuanya terdiri dari para pencuri dan penyamun. Siang dan malam mereka merampok dan membunuh, lalu menyerahkan hasil rampasan mereka kepada Fudail karena ia adalah pemimpin mereka. Fudail mengambil sesuatu yang disukainya. Sesudah itu membagi-bagikan sisa harta rampasan tersebut kepada semua sahabatnya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu dan tak pernah absen dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fudail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fudail dan sahabat-sahabatnya telah menantikan kedatangan kafilah itu. Di dalam rombongan itu ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir, kemudian ia harus menyembuhkan sekantong emas dan yang dimilikinya. Kantong emas itu akan kusembunyikan, ia berkata di dalam hati. Dengan demikian, jika para perampok membegal rombongan ini, aku masih mempunyai modal untuk diandalkan. Ia menyimpang dari jalan raya, kemudian ia melihat sebuah kemah, dan di dekat kemah itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu yang sebenarnya adalah Fudail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok kemahku. Fudail berkata kepadanya. Lelaki itu melakukan seperti apa yang dikatakan Fudail. Kemudian ia kembali ke rombongannya. Tetapi ternyata mereka telah dibegal oleh kawanan Fudail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas, sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke kemah Fudail untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fudail sedang berkerumun dengan kawanan perampok dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang maling. Lelaki itu mengeluh. Tetapi Fudail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya, dan ia pun datang menghampiri. Apa yang engkau inginkan? Lelaki itu bertanya kepada Fudail. Ambillah barangmu dari tempat tadi, dan setelah itu tinggalkanlah tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke kemah Fudail, mengambil kantong emas dan meninggalkan mereka itu. Dengan keheranan, teman-teman Fudail berkata, dari seluruh kafilah itu kita tidak mendapatkan 1 dirham pun dalam bentuk tunai. Tetapi mengapa engkau mengembalikan
10.000 dirham itu kepadanya? Fudail menjawab, ia telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain mereka membegal kafilah pula dan merampas serta benda mereka. Ketika kawanan Fudail sedang makan, seorang anggota kafilah itu datang menghampiri mereka dan bertanya, "Siapakah pemimpin kalian?" Kawanan perampok itu menjawab, "Ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu." "Tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat," lelaki itu berkata. "Ia sedang melakukan sholat sunnah." Salah seorang di antara penyamun itu menjelaskan, "Dan ia tidak makan bersama-sama dengan kalian?" Lelaki itu melanjutkan, "Ia sedang berpuasa," jawab salah seorang. "Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan. Ia sedang puasa sunnah." Dengan sangat heran, lelaki tadi menghampiri Fudail yang sedang khusyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai, berkatalah ia kepada Fudail, "Ada sebuah peribahasa yang mengatakan hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seorang berpuasa, merampok, sholat, dan membunuh orang muslim pada waktu yang bersamaan?" "Apakah engkau memahami Al-Quran?" Fudail bertanya kepadanya. "Ya," jawab lelaki itu. "Tidaklah Allah yang Maha Kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka dan mencampur adukan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang aniaya?" Lelaki itu terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Fudail adalah seorang yang berjiwa kesatria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diganggunya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin tidak akan dirampas Fudail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya semua kecenderungan Fudail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada awal pertualangannya, Fudail tergila-gila kepada seorang wanita. Fudail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fudail sering memanjat dinding rumah si wanita tanpa pedulikan keadaan cuaca yang bagaimanapun juga. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah dan di antara mereka ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fudail ayat yang berbunyi, "Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya merendah untuk mengingat Allah?" Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fudail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya, "Wahai Fudail, berapa lama lagikah engkau akan membegal para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan membegalmu." Fudail terjatuh dan berseru, "Memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat." Fudail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, "Marilah kita melanjutkan perjalanan." Tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. "Tidak mungkin, Fudail sedang menanti dan akan menghadang kita." Mendengar pembicaraan mereka itu, Fudail berseru, "Berita gembira, Fudail telah bertobat." Setelah berseru demikian, ia pun pergi. Sepanjang hari ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat menggembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fudail meminta
agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi di bawah. Fudail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan. Namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita bisa memperolok-olok pengikut Muhammad. Si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil tergelak-gelak. Jika engkau menginginkanku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu. Si Yahudi berkata kepada Fudail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fudail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimanakah tugas tersebut bisa diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fudail sangat letih, tiba-tiba datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang merasa sangat takjub itu berkata kepada Fudail, "Sesungguhnya aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita sebelum aku memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu, masuklah ke dalam rumahku. Ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani dan berikan kepadaku. Demikian sumpahku akan terpenuhi dan janji setia di antara kita bisa dihapuskan." Fudail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi. Sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu. Tetapi ketika Fudail meraba ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas itu diserahkannya kepada si orang Yahudi. "Islamkanlah aku," si Yahudi bersuruh kepada Fudail. Fudail mengislamkannya dan jadilah ia seorang muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fudail, "Tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu, yang manakah agama yang benar? Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertobat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi telah kutaruh tanah untuk membuktikan tobatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, tahulah aku bahwa engkau benar-benar bertobat dan bahwa agamamu adalah agama yang benar." Demikianlah kisah Fudail bin Iyad dan pertobatannya. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.